Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Kita masuk ke saham atau stok. Dulu regulator Bursa Saham Indonesia adalah Bapepam ya, atau Badan Pengawas Pasar Modal. Namun sekarang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Peluang profit lebih besar di saham dibanding reksadana ya. Tapi resikonya juga lebih besar. Teman-teman bisa kaya dari saham tapi juga bisa miskin dari saham. Ya, itu perlu diperhatikan. Potensi pendapatan dari saham itu ada dua. Yang pertama dari dividen. Kalau teman-teman beli saham perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen. Dan juga ada lagi peluang namanya capital gain. Jadi kalau teman-teman beli saham di harga 1000 per lembarnya, kemudian harga sahamnya naik menjadi 1500, teman-teman jual saham teman-teman dapat capital gain 500 atau 50% dari harga pembeliannya ya. Itu dua macam potensi penghasilan yang bisa didapatkan dari saham, dividen dan capital gain. Teman-teman perlu ingat bahwa setiap emiten yang perusahaannya tercatat di Bursa Efek itu adalah perusahaan yang profit ya teman-teman. Perusahaan yang telah mencatatkan profit 5 tahun berturut-turut baru bisa mencatatkan diri sebagai emiten di Bursa Saham di Indonesia ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Om, kenapa itu sahamnya PT XTBK itu kok cuman Rp50 nggak naik-naik, nggak bergerak-gerak ya. Walaupun namanya emiten itu perusahaannya untung ya, profit, tapi kenapa sahamnya itu nggak bergerak? Jadi bursa saham itu adalah pasar ya teman-teman. Kalau perusahaan X itu tidak menarik pembeli, kinerjanya atau track recordnya atau image-nya tidak menarik pembeli, maka sahamnya nggak ada yang beli gitu. Harganya segitu-segitu juga ya. Sebaliknya, kalau ada perusahaan yang sebenarnya kinerjanya biasa-biasa aja tapi image-nya menarik pembeli gitu ya, itu sahamnya bisa aktif sekali gitu ya. Nah, salah satu kelemahan yang menurut saya cukup signifikan di saham adalah peluang profitnya cuma satu arah. Jadi maksudnya begini, teman-teman hanya bisa mendapatkan profit pada saat harga itu naik. Teman-teman beli di harga bawah dan jual di harga atas. Itu adalah peluang teman-teman mendapatkan capital gain. Tapi teman-teman nggak bisa melakukan short sell. Short sell itu maksudnya jual di atas, beli di bawah. Jadi buka posisi jual dulu, baru ditutup dengan beli. Itu sudah nggak bisa. Dulu bisa, ya, namanya short sell, tapi sekarang sudah tidak diizinkan, ya. Jadi teman-teman hanya bisa profit kalau beli di harga bawah dan jual di harga atas saja, ya. Tapi ada kelebihan lain dari saham adalah begini, kalau teman-teman misalnya beli di harga misalnya 1000 gitu ya, satu lembarnya, kemudian harganya turun. Teman-teman itu bisa hold atau teman-teman itu bisa tahan gitu ya, sahamnya disimpan setahun, 2 tahun gitu bisa ya. Nanti kalau pada saat tahun kedua, tahun ketiga harganya sudah naik dari harga waktu teman-teman beli, teman-teman bisa jual. Nah, itu keuntungannya saham. Jadi nilainya bisa disimpan dalam bentuk lembar saham penyertaan perusahaan ya. Jadi teman-teman jadi pemilik perusahaannya begitu. Itu salah satu kelebihannya dari saham. Nah, selama menyimpan atau menahan atau hold saham teman-teman, biasanya per tahun itu perusahaan membagikan dividen ya. Jadi dapat dividen di sana. Itu cukup lumayan ya. Kemudian kelemahan lain lagi, jadi market bursa saham di Indonesia namanya BEI ya, Bursa Efek Indonesia atau Jakarta Stock Exchange ya, JSX. Dulu BEI itu adalah gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia ya.
Kelemahannya adalah harga itu lebih di drive bandar. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah harga sahamnya digoreng ya. Nah itu lebih banyak dimainkan bandar dan lebih banyak digerakkan rumor atau isu, bukan performa dari perusahaan itu. Jadi mungkin teman-teman mendapati bahwa perusahaan X ini sebenarnya harganya sebenarnya perusahaannya bagus ya. Kemudian performa keuangannya bagus, tapi kok harga sahamnya jatuh. Nah itu lebih banyak dimainkan bandar dan rumor ya. Teman-teman mesti ingat, perlu tahu bahwa Bursa Efek Indonesia itu pemainnya lebih banyak pemain luar atau dana-dana dari luar negeri dibanding dana-dana dari masyarakat Indonesia sendiri di dalam negeri ya. Jadi banyak sekali perusahaan sekuritas dari luar negeri itu masuk ke Bursa Saham Indonesia dan menjadi penggerak di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman harus paham betul hal itu ya. Jangan sampai nanti teman-teman melakukan analisis fundamental terhadap perusahaan itu, ternyata harga sahamnya dalam jangka waktu dekat jatuh dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu kelemahan menurut saya Bursa Efek Indonesia ya, lebih banyak di drive bandar dan rumor ya. Kemudian kalau teman-teman tidak ingin terjebak dalam permainan bandar, teman-teman harus bermain di saham-saham yang harganya cukup tinggi ya. Kenapa? Kalau harga sahamnya rendah, untuk memainkan harganya bandar itu hanya membutuhkan modal sedikit. Tapi kalau harga sahamnya itu tinggi, bandar kalau mau memainkan harga saham tersebut, dia butuh modal yang sangat besar. Nah, biasanya saham-saham yang harganya tinggi itu tidak terlalu liquid, tapi juga tahan gorengan ya, jarang sekali dimainkan oleh bandar. Jadi teman-teman tinggal pilih mau ambil risiko yang mana ya. Kemudian market BI buka dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai setengah 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Brokernya contohnya ini saya pakainya Mirai ya. Mirai Asset Management dulu adalah perusahaan dari Korea ya. Sekarang ganti namanya Mirai Asset ya. Dia punya aplikasi namanya HOTS ya, Home Online Trading System. Jadi saya bisa pakai HP saya bisa pakai laptop saya dari rumah, bisa langsung trading langsung ya. Kemudian broker lain juga ada yang menawarkan seperti itu, namanya Indo Premier ya. Mungkin teman-teman dengar ya, dengan IPOT-nya ya. Kemudian ada Samuel, ada Panin Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Ada banyak sekali perusahaan sekuritas di Indonesia. Teman-teman bisa lihat daftarnya di websitenya BEI ya. Kemudian teman-teman harus perhatikan pada saat teman-teman melakukan aksi beli dan aksi jual itu ada komisi atau fee yang harus dibayarkan ke broker ya. Rata-rata sih 0,15% untuk beli, 0,25% atau 0,35% untuk jual ya. Itu teman-teman perlu perhatikan. Kemudian informasi lain lagi, kalau nggak salah per tahun berapa begitu ya, dana investor itu sudah tidak lagi berada di rekeningnya broker ya, tapi berada di bank kustodian ya. Jadi broker sudah tidak lagi menguasai dana kita. Dana kita ada di bank kustodian yang dikelola oleh BEI ya, oleh otoritas bursa. Jadi broker hanya meneruskan order kita baik melalui perintah telepon maupun melalui sistem yang mereka tawarkan, sistem online ya. Itu mereka hanya mencatat dan memberikan order kita ke sistem di bursa. Begitu, kita nggak bisa langsung ke bursa, tapi kita harus lewat sistem milik sekuritas karena anggota bursa adalah perusahaan sekuritas ya. Nah, dari situ nanti broker akan mendapatkan komisi jual dan komisi beli gitu. Tapi dana kita itu ada di bank kustodian ya, dan dikelola oleh otoritas bursa. Jadi aman. Nggak ada lagi cerita broker melarikan dana nasabah, sudah nggak ada lagi ya.
Itu tentang saham, semoga bisa memberikan wawasan yang baru buat kita.